Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Denny Tutorial. Kali ini kita membagikan tutorial kalau seandainya handphone A12 kita kehujanan, kecebur air ataupun masuk got, masuk kamar mandi, masuk bak seperti itu. Jadi basah. Meskipun handphone kita masih kondisi hidup, itu sebaiknya harus kita bongkar untuk memastikan tidak ada lagi air yang berada di mesinnya seperti itu. Kalau misalnya setelah terkena air, biasanya handphone masih hidup, tapi lama kelamaan banyak sekali mulai berkurang, misalnya layar sentuh mulai berkurang ataupun juga hanya getar saja, itu lebih parah. Jadi untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan, bisa langsung kita bongkar saja. Untuk cara bongkarnya seperti ini. Jadi pertama kita bongkar dulu. Untuk pertolongan pertama kita bongkar back covernya. Kita gunakan karter. Kalau misalnya masih belum pernah dibongkar, agak keras, bisa gunakan karter. Setelah itu bisa langsung gunakan seperti ini. Jadi kalau sudah 50% sudah terbuka, biasanya kita bisa gunakan kuku saja. Tapi kalau belum, itu biasanya agak kuat, meskipun ini masih plastik. Sebelumnya kita sudah lepas untuk simprinya, dudukkan kartunya seperti ini. Nah, untuk tipnya adalah yang kedua, ini ada fingerprint ataupun on-off-nya. Hati-hati, di sini ada fleksibel, seperti ini. Jadi langkahnya adalah kita lepas dulu, menggunakan kuku saja. Nah, ini seperti ini. Setelah lepas seperti ini, kita fokus di bagian penutup atas terlebih dahulu untuk melepas baterainya, karena ini baterainya cukup besar, jadi supaya dia tidak konslet. Jadi kita lepas. Ini baut-bautnya kebetulan ini sudah kita buka biar durasinya tidak panjang, menggunakan obeng plus saja nih. Setelah kita lepas, baru kita angkat seperti ini. Ini pastikan bautnya sudah lepas semua. Nah, ini penutup sudah lepas. Kemudian yang pertama adalah kita lepas baterai. Nah, ini jadi aman, tidak lagi ada di stick. Kemudian kita lepas ini fleksibel LCD nya, kita lepas. Kemudian bisa kita cek di sini. Biasanya ada baut, karena ini sudah kita copot, kita lepas, bautnya tidak ada. Di sini ada baut hitam. Baut hitam ini untuk pengunci daripada PCB. Setelah lepas semua, bisa kita angkat seperti ini. Nah, ini ada kabel, ini kabel antena, bisa kita lepas menggunakan karter. Nah, ini jangan menggunakan kuku, takutnya nanti copot di soket yang di sini. Jadi kita, kalau ini yang rusak tidak masalah, tapi kalau di sini yang rusak nanti bahaya, tidak ada sinyal. Jadi kita tidak ada solder. Kemudian di sini ada kameranya, kita lepas dulu kameranya. Yang bagian bawah kita taruh bawah, bagian atas sebelah kiri, kanan kita taruh sebelah kanan. Jadi biar tidak tertukar. Sebenarnya tidak masalah, ini pasti soketnya beda seperti itu, tapi untuk menghindari saja supaya teman-teman nanti biar tambah pas. Di sini kan tidak bisa, kalau dia masuknya ada soketnya tidak bisa masuk. Nah, ini bisa juga, tapi soketnya tidak bisa, soketnya beda. Nah, tidak bisa, jadi aman. Ini bedanya agak melengkung sedikit seperti itu. Nah, untuk bagian yang sebelah kirinya dia di bagian bawah. Kalau yang besarnya di sini kita taruh bagian bawah. Kalau yang ini atas taruh sini. Jadi seperti itu. Nah, ini 1 2 3. Nah, ini untuk bagian atas kamera depan, bukan atas, kamera depan sini. Nah, ini sudah posisi kameranya. Nah, ini soket-soketnya sudah kita bongkar. Nah, ini kalau misalnya handphone terendam air, untuk mengatasinya kita cek dulu yang mana ada bekas airnya. Seperti itu, untuk memaksimalkan kita yang rusak terlebih dahulu. Biasanya ada putih-putih, ataupun juga misalnya kalau di sini ada karat. Kalau dia karatnya di sini, biasanya masuk di sini. Nah, makanya kita harus coba. Ini ada lubang air, lubang ini bisa masuk ke lubang itu. Nah, ini juga ada lubang-lubang. Jadi kita cek dulu yang mana yang paling banyak area yang terkena air. Nah, untuk bagian atas ini bisa kita keringkan dulu menggunakan tisu. Setelah kita tahu di sini banyak air, sudah berkerak putih, baru kita lap tisu, ataupun juga kita langsung keringkan saja itu. Bisa menggunakan hair dryer ataupun setrika listrik seperti itu. Tapi kita sudah mengetahui lokasi yang mana yang terkena air yang paling banyak. Kemudian setelah itu bisa balik seperti ini. Ini ada untuk kartu SIM. Ini untuk IC bisa kita cek. Kalau misalnya terkena di IC, biasanya
akan korosi seperti putih-putih seperti itu. Bagian di sini juga sama. Kemudian bagian sini ini tidak ada lubang. Nah di sini ada lubang. Jadi kalau misalnya ada lubang ini kita harus coba angkat kertas ini, kita cek secara fisik terlebih dahulu. Kemudian baru kita hair dryer, kita panasin dengan setrika listrik atau kita jemur. Setelah kering, dia airnya sudah menjadi debu semua, bisa kita sikat menggunakan sikat gigi seperti ini. Kalau ini kita selama ini tidak menyarankan untuk membersihkan menggunakan thinner ataupun misalnya pembersih karburator, pembersih karat, itu tidak kita sarankan. Soalnya biasanya kejadian kita yang dulu tuh bukannya hidup malah tambah rusak. Tapi kalau kita langsung keringkan biasanya tidak mengalami short di komponen yang kecil-kecilnya itu seperti itu. Jadi handphone untuk harapan normal itu bisa banyak seperti ini. Juga harus kita keringkan, kita hair dryer, jangan terlalu lama. Di sini ada soket-soketnya, ini harus bersih semua. Nah ini nanti ada kita panaskan, kita lepas, kita bersihkan, kita cek kuning-kuningnya harus betul-betul kuning seperti itu. Kalau sudah 3 kali proses pengeringan kemudian pembersihan, kita ulangi terus sampai 3 kali, biasanya sudah bersih seperti itu. Jadi baru kita pasang ini tanpa kita menggunakan pengetesan, alat pengetesan. Jadi kita manual saja. Kalau syukur-syukur hidup, biasanya hidup. Kalau kita cepat-cepat untuk melakukan hal ini biasanya normal tanpa penggantian. Nah untuk di kamera di fleksibel LCD ini biasanya sering kalau misalnya korosi terkena di soket sini, kita cek yang bagian mana yang parahnya. Biasanya di jalur lampu di LCD nya ada di ujung-ujung biasanya. Kalau tidak di ujung sini, kalau tidak itu bagian atas, ujung sini. Nah, itu kita harus maksimalkan. Kalau sudah mengetahui di sini ada korosi, kita cek di fleksibelnya. Nah, di fleksibelnya juga sama biasanya. Kalau dia korosi di bagian jalur lampunya yang duluan hitam, bukan sekedar hitam, dia langsung gosong. Kemudian kita cek kalau misalnya menggunakan kaca pembesar langsung putus. Nah itu kita harus ganti LCD. Bisa kita jumper tapi harus seorang teknisi. Tapi kalau kita pengguna saja bisa kita ganti saja LCD-nya, sudah selesai. Tapi di sini harus sudah bersih. Untuk bagian bawah nih sama, kita ada soket juga sini, kita harus bersihkan juga sama seperti ini. Kita harus bersihkan. Di sini ada fleksibel on off. Fleksibel on off kalau misalnya dihidupkan langsung masuk recovery, biasanya tombol on off yang bermasalah. Tombol volume di konslet ini terhubung ke sini. Nah di sini masih ada titik 3 plat titik 3 nih. Nah ini plat 3 ini terhubung ke titik yang di fleksibel volume. Ini titik 3 ini yang pertama adalah volume atas, yang kedua volume bawah, yang ketiga adalah ground. Itu terserah nanti itu yang ada di 3 nih letaknya di mana, nanti bisa kita ukur saja nih seperti itu. Kita tes satu-satu nih, kita sentuhkan ke ground, yang mana yang volume itu yang berfungsi. Misalnya volume bawah yang berfungsi, kita sentuhkan saja ke ground seperti itu. Kalau tanpa menggunakan volume seperti itu. Setelah dirasa sudah cukup bersih, kita langsung pemasangan. Ini bagian bawah kamera tadi, ini kamera bagian atas. Kemudian ini kamera yang soketnya di tengah-tengah. Ini soketnya di tengah-tengah, beda dia. Soketnya di tengah-tengah. Ini soketnya agak pinggir, miring. Kalau kita perhatikan ini pinggir di sini. Jadi tidak mungkin tertukar seperti itu. Kemudian ini kamera atas. Jadi soketnya manjang seperti ini. Jadi tidak mungkin tertukar, tapi kita supaya aman saja seperti itu. Memang kita aduk juga kameranya, kita putar-putar tetap sesuai dengan soketnya seperti itu. Ini sudah selesai. Ini untuk vibratornya, getarnya dia nyambung ke sini. Nah, ini ada plat juga. Ini langsung kita pasang seperti ini, tempel. Kemudian kita baut. Setelah kita baut, kita coba tes misalnya seperti itu. Kita coba hidupin, tapi harus fleksibelnya di sini. Ini kita pasang dulu. Ini soket antena kita pasang. Kalau sudah benar-benar bersih, nah seperti ini. Ini kita rapikan kabelnya, kemudian kita tutup seperti ini. Kemudian kita baut. Nah ini kita anggap selesai saja biar lebih cepat. Seperti ini. Ini kita anggap satu saja. Bagian bawah sudah kita bongkar, sudah kita bersihkan. Selanjutnya kita pemasangan seperti ini.
kita dekatkan, dialas di bagian sini bawahnya supaya LCD. Ini kita sedikit saja, kita pelan saja untuk tekannya, sudah pas seperti ini. Kemudian kita angkat, kemudian kita pasang seperti ini. Tapi sudah kita baut semua seperti ini. Nah, ini caranya cukup gampang sekali, mudah, bisa kita kerjakan sendiri di rumah. Siapa tahu berhasil. Jadi untuk cara mengatasi kalau misalnya masuk air, pertama kita bongkar dulu back cover kalau misalnya belum punya obeng, biar uap air yang berada di dalam langsung menguap. Kemudian yang pertama adalah kalau terkena hujan ataupun kecebur air, jangan langsung dicas kalau mati, jadi harus langsung dibongkar, bukan kita tunggu sampai mati dulu baru kita bongkar. Kemudian kalau masuk air meskipun kehujanan sedikit parah, misalnya masuk di motor, rupanya di laci motor tadi kita lupa, kemudian hujan seperti itu harus langsung dibongkar meskipun masih hidup. Siapa tahu nanti airnya banyak terjebak di bagian dalam koper ini, karena koper ini seperti mangkok, jadi kalau berada di dalam susah untuk menguap karena tidak ada celah udaranya seperti itu. Kalau kita bongkar langsung kita rendam di beras, biasanya kemungkinan rusak penggantian seperempat biasanya lebih kecil seperti itu. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau berguna bisa di share, di like. Kemudian kalau mau tahu video yang kita upload setiap hari bisa di subscribe, kemudian aktifkan tombol lonceng, cek di playlist ada semua. Untuk pembelian komponen bisa kunjungi toko yang kita bagikan di link deskripsi seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.